Oh, kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga sampai dengan hari ini sehat semua. Selamat bergabung di channel Garuda Langit, channel yang membahas seputar sepak bola Timnas Indonesia. Dengan situasi seperti ini, kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like-nya. Oke, kawan-kawan semua, selamat. Ku yakin kau bisa, ku yakin kau bisa menang. Yes, menang. Hehehe. Kayak orang gila gua. Halo kawan semua, jumpa lagi bersama gue Martin di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas soal pemain-pemain muda Indonesia yang berkiprah di luar negeri atau yang ingin abroad ya, atau enggak tentang ini deh, tentang pemain-pemain Indonesia yang bisa bermain di liga-liga di luar negeri, terutama di Eropa. Oke, mari kita bahas sama-sama. Ya, seperti yang kita tahu ya, saat ini tahun 2022 ini sekarang udah banyak ada sebuah tren positif nih untuk pemain-pemain Indonesia nih. Sekarang udah ada tren positif ke arah mereka ingin abroad gitu ya, bermain di liga-liga yang lebih baik di luar negeri, terutama di Eropa atau mungkin di Liga Korea, Jepang. Banyak para pemain muda yang saat ini punya keinginan ke arah sana ya, bisa bermain di liga-liga top, liga-liga elit lah di negara-negara yang memang kultur sepak bolanya itu udah sangat maju ya. Kalau di Asia itu kan Korsel, Jepang dan sebagainya. Kalau di Eropa sana ya memang Eropa saat ini kiblatnya lah ya sepak bola dunia gitu. Ya bersyukur ya, alhamdulillah para pemain muda sekarang ini sudah ada keinginan untuk bermain di liga yang levelnya lebih baik. Bukan hanya level tapi sistem kompetisinya ya lebih baik, manajemennya dan sebagainya ya, di Eropa maupun di klub-klub elit Asia. Cuman ada satu permasalahan nih. Permasalahannya adalah apakah mereka klub-klub elit lah di Eropa ataupun di Asia ini mau merekrut para pemain muda Indonesia ini gitu. Ini masalah yang sangat mendasar ya. Apakah klub tersebut mau gitu merekrut para pemain muda Indonesia ini? Kalau dilihat dari kualitasnya, apakah pemain Indonesia ini sudah cukup berkualitas untuk bisa menembus klub-klub elit tersebut? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pemain Indonesia. Misalnya pembinaannya sejak dia usia dini sampai dia remaja, itu pembinaannya seperti apa? Apakah sudah memenuhi standar? Kita tahu ya, pembinaan sepak bola usia dini di Indonesia itu ya, terus terang jujur masih sangat kurang ya. Masih sangat kurang sekali lah. Kita tahu itu, Mak. Nah, ketika si pemain-pemain muda ini sudah meranjak remaja atau dewasa, itu apakah kualitasnya sudah bisa dianggap sama? Tentu belum kan, belum sama dengan yang di Eropa atau di liga-liga elitnya Asia. Nah, itu pertanyaannya mendasar. Akhirnya mereka mencoba untuk menunjukkan kemampuan mereka melalui event-event internasional ya, kayak Piala Asia, Piala AFF. Ya seperti itu. Apalagi kualitas liga kita juga masih sangat jauh dari kata memuaskan ya, masih banyak aja faktor-faktor kendala-kendala yang lain yang kurang begitu untuk pemain-pemain muda ini berkembang ya. Contoh dari striker aja, kita masih banyak menggunakan striker asing, dan juga liga kita juga memang jauh tertinggal sih. Jangankan dari yang jauh saja, dari Liga Thailand juga kita udah tertinggal banget gitu. Kepemimpinan wasit dan sebagainya. Ya, hal-hal seperti itulah yang mempengaruhi kualitas dari para pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain muda khususnya. Entahlah sampai kapan liga kita akan tetap berbenah menjadi ke arah yang lebih bagus. Ya mungkin akan berbenah, hanya mungkin proses dan pembenahannya juga lumayan lama ya.
Ya seperti itu. Jadi menurut gue sih liga kita itu memang masih jauh-jauh tertinggal ya dari liga-liga lain di luar sana gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari segi kualitas para pemain muda Indonesia. Dari umur 16, 19 mungkin mereka punya potensi jelas itu, mereka punya bakat juga yang bagus gitu, bisa bermain bagus. Tapi ketika dia tumbuh menjadi pemain yang matang, itu justru menurun gitu performanya. Itu sudah terjadi ya di beberapa generasi timnas Indonesia kita. Oke, balik lagi ke para pemain muda kita yang ingin abroad ke luar negeri. Memang alhamdulillah udah banyak ya yang memiliki keinginan untuk bermain di liga-liga di luar negeri, di Eropa, di Asia. Cuman kan itu masalahnya begini, klub-klub elit di Eropa sana atau di Asia, klub-klub elit misalnya kayak, kalau di Asia aja dulu deh, misalnya kayak Yokohama Marinos dari Jepang, Daewon Urawa Red, atau dari Korea misalnya Ulsan Hyundai dan sebagainya. Itu mereka itu ingin merekrut pemain itu berdasarkan kebutuhan tim gitu loh. Jadi mereka merekrut pemain-pemain tuh, mereka ngambil pemain tuh buat kebutuhan tim mereka. Mereka tidak merekrut pemain, atau mereka bukan merekrut pemain untuk pemain itu belajar, untuk belajar lagi, bukan seperti itu ya. Dan jujur saja saat ini kualitas para pemain muda Indonesia itu belum mempunyai daya tarik gitu bagi klub-klub elit di Asia dulu deh. Belum memiliki daya tarik. Kenapa? Karena banyak faktor. Mungkin mereka juga melihat dari ranking FIFA kita juga terlalu jauh gitu. Mereka masih menganggap bahwa pemain-pemain kita ini belum berkualitas gitu untuk direkrut sebagai ke dalam tim mereka gitu, sebagai kebutuhan buat tim mereka gitu. Nah, ini masalahnya di sini gitu. Jadi ya memang agak susah sih. Ada sih beberapa yang direkomendasikan oleh pelatih Sintayong kayak Asnawi itu, karena memang direkomendasikan langsung dari pelatih ya, Sintayong. Jadi itu juga masih di K-League 2 ya, masih di Liga 2-nya Korea. Ya, tapi alhamdulillah banget itu. Oke, jadi gini, intinya gue cuma pengen bilang kalau Indonesia itu butuh pemain-pemain yang bisa langsung mendapat kontrak profesional di klub-klub elit. Maksudnya gini, sebaiknya PSSI atau sponsor ya melalui federasi sih juga bisa untuk mencari sponsor yang benar-benar bisa membawa anak-anak muda atau pemain-pemain usia dini ya, usia 10 tahunan lah, untuk dibawa ke Eropa dan disekolahkan, dibiayai, beasiswain gitu ke akademi klub sepak bola di Eropa sana yang elit gitu. Ataupun kalaupun di Asia juga ya di klub Asia yang elit juga seperti itu. Jadi gini, maksud gue adalah, jadi para pemain usia dini ini, usia 10 tahunan lah ya, itu dibiayai, disponsori gitu. Mereka ke Eropa, mereka dicoba untuk masuk ke akademi elit di klub-klub sana ya, seperti akademinya Bayern Munchen, akademinya Real Madrid, akademinya Juventus, akademinya Liverpool, akademinya Ajax Amsterdam, ataupun mungkin ya kalaupun itu terlalu sulit, yang di Asia dulu deh, kayak akademinya Kashima Antlers atau akademinya Ulsan Hyundai, seperti itu. Mereka dari usia dini itu akan dididik gitu, akan dibina menjadi pemain yang benar-benar berkualitas untuk di akademi itu gitu, untuk klub yang mereka sekolah di situ ya, di klub-klubnya itu. Jadi nanti ketika mereka sudah memasuki usia remaja, usia 16, 17, 18, dan mereka bisa berkembang menunjukkan kualitasnya, bukan mustahil kok mereka akan langsung mendapatkan kontrak profesional dari klub tersebut. Misalnya dari akademi Bayern langsung dikontrak sama Bayern ke tim utama, tapi itu kan harus bekerja keras juga gitu. Saya rasa bisa lah, karena
habitat di sana tuh bagus gitu. Habitat di sana bagus dan akan terbawa bagus juga dengan potensi yang ada pemain-pemain muda Indonesia ini. Toh kalaupun nggak langsung masuk ke tim utama akademi klub tersebut, mungkin akan dipinjamkan dulu, tapi masih di Eropa juga. Misal dari Akademi Munchen dipinjamkan ke Frankfurt dulu, atau dari Juventus dipinjamkan ke Sassuolo dulu. Itu juga udah lumayan banget gitu loh untuk menambah jam terbang pemain-pemain Indonesia ini. Ya mungkin ya itu satu-satunya cara, ya memang berjangka panjang sih, cuman ya itu satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas para pemain Indonesia gitu. Ya dulu sih kita memang punya program-program seperti Primavera, SAD, dan sekarang mungkin Garuda Select. Cuman kan muaranya kemana gitu? Setelah mereka selesai di situ, mereka tidak mendapatkan kontrak profesional ya, karena memang mereka pulang lagi ke Indonesia dan kembali ke setelan pabrik ya, ke liga kita ya, seperti itu. Kalau misalnya yang sekarang ini mereka bisa masuk ke akademinya langsung kayak ke Bayern, Juve dan sebagainya, itu mereka berkembang bagus dengan habitat dan sistem yang bagus, dan mereka akan langsung mendapatkan kontrak profesional gitu. Kalaupun nggak dapat kontrak profesional klub itu, ya mereka bisa langsung dipinjamkan dulu ke klub-klub lain mungkin, tapi tetap masih di sana-sana juga. Iya, jadi saran gue sih untuk federasi ya, kalau bisa sih segeralah cari sponsor yang benar-benar berkualitas juga untuk membawa, ya jangan banyak-banyak dulu di 20 anak gitu disebar di setiap akademi. Kalaupun nggak di Eropa ya di akademi di Liga Jepang apa Korsel gitulah, untuk dididik dari usia muda, dari usia dini gitu ya, sampai nanti remaja dia tetap situ. Dan alhamdulillah syukur-syukur kalau bisa mendapatkan kontrak profesional di klub itu. Toh kalaupun di loan dipinjamkan dulu ya masih di liga-liga dia juga gitu ya. Itu memang satu-satunya cara. Nanti setelah itu kan dia sudah WNI kan, artinya mereka tetap WNI, jadi nanti kalau untuk dipanggil ke tim nasional mudah gitu, nggak perlu dinaturalisasi lagi. Jadi ya saran saya ke PSSI ya seperti itu sih, untuk satu-satunya cara gitu ya, dibeasiswain gitu, dibiayai gitu anak-anak potensi ini, diseleksi gitu dari Sabang sampai Merauke. Oke, mungkin itu saja ya bahasan pemikiran dari gue tentang gimana caranya biar sepak bola Indonesia ini maju, terutama tim nasionalnya. Mereka mengambil pemain-pemain Indonesia juga yang dari usia dini disebar di akademi-akademi, dibiayain sampai akhirnya menjadi pemain profesional di sana, berkualitas, dan mungkin dapat kontrak profesional dari pemain-pemain sana. Karena kalau dari sini gitu langsung ditawar-tawarkan ke klub, kayaknya klub-klub elit belum, kecuali dari akademinya mereka masing-masing gitu, mulai dari kecil gitu ya dibina. Oke, mungkin seperti itu aja ya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya, ini hanya sekedar pemikiran dari gue aja gitu, karena memang cara yang terbaik ya begitu untuk memajukan tim nasional Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.